Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kargo Fidelis Lelahi, selaku CEO Ready Aid. Pertolongan cepat, hidup terlindungi. Suatu aplikasi ambulans yang disediakan khusus bagi Anda jika Anda membutuhkan pertolongan gawat darurat. Kami memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu menyediakan layanan aplikasi ambulans online dengan sangat mudah, praktis, dan juga terpercaya. Rapid Aid berpusat di Kota Jakarta. Hingga saat ini telah mencapai sekitar 14.000 call. Rapid Aid sudah tersebar sampai ke DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dan pada saat ini kami sedang berproses untuk menuju ke daerah Jawa Timur. Rapid Aid hadir dalam bantuan berupa motor dan juga mobil. Hanya dengan 8 menit saja, Rapid Aid akan sampai ke lokasi Anda, di mana Rapid Aid mempunyai satu call dalam tiap radius 5 km, yang akan terdapat 2 unit mobil ambulans dan 1 unit motor. Kami siap melakukan pertolongan dengan sangat cepat, didukung oleh tenaga kerja yang profesional dan fasilitas yang lengkap, dengan mengutamakan keamanan dan juga ketenangan Anda. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia mengalami masalah dalam penanganan gawat darurat dari ambulans. Pertama, ambulans kurang siap siaga. Ambulans pada umumnya membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tempat tujuan. Yang kedua, ambulans pada umumnya memiliki fasilitas yang kurang memadai, sehingga tidak memberikan keamanan dan ketenangan kepada konsumen. Maka, Rapid Aid hadir sebagai solusi bagi Anda, yaitu menyediakan aplikasi ambulans untuk memberikan penanganan gawat darurat dengan siap siaga selama 24 jam demi keselamatan semua orang. Karena keselamatan Anda adalah prioritas kami. Pada tahun 2020 terdapat virus yang bernama COVID-19. Virus dan penyakit yang perlu penanganan dengan cepat. Virus dan penyakit sekarang banyak yang menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Ada beberapa virus dan penyakit cepat menular seperti kasusnya virus corona yang cepat menyebar. Jika tidak ditangani dengan segera, maka virus akan tersebar secara luas. Dari pengalaman ini, kami belajar tentunya untuk penanganan yang sigap dan profesional. Itu diperlakukan pada saat krisis seperti itu. Mengingat angka yang membutuhkan pelayanan cepat dan sigap, dan juga banyaknya orang yang membutuhkan penanganan yang cepat dan selalu ada dalam kondisi darurat. Dengan aplikasi Rapid Aid ini membantu mengatasi kecemasan. Rapid Aid adalah ambulans yang selalu siap siaga dimanapun dan kapanpun. Waktu operasional Rapid Aid adalah 7 kali 24 jam, sehingga kami dapat membantu di segala situasi. Penolongan pada Rapid Aid ini terdiri dari 1 motor dan juga 2 mobil, dan memiliki pangkalan setiap 5 km, sehingga memungkinkan kami dapat memberikan pertolongan dengan segera di waktu yang sama. Dengan Rapid Aid ini, kami menghadirkan tenaga kesehatan yang profesional dalam bidangnya, dan setiap 1 tahun sekali mereka dapat pelatihan yang intensif untuk mengupgrade kemampuan mereka. Rapid Aid yang menggunakan transportasi motor ialah diperuntukkan untuk memberikan pertolongan dengan cepat dalam perjalanan yang merupakan jalanan yang padat, dan juga untuk bergegas memberikan pertolongan jika mobil ambulans tidak dapat menggapainya. Seperti tempat-tempat terpencil yang memiliki jalan yang sempit, ambulans motor juga memiliki peralatan yang memadai dan juga ukuran yang lebih kecil, sehingga jalanan utama jika terkendala macet, sehingga ambulans motor ini dapat menggunakan jalan alternatif lainnya untuk melalui jalur yang sempit. Untuk Rapid Aid ini kami membuka untuk semua orang yang membutuhkan, dengan menargetkan pengguna adalah kaum menengah ke atas yang berada di daerah besar seperti DKI, Jawa Barat, dan juga Kota Surabaya. Kami berencana membuat kampanye hidup sehat bersama Rapid
edukasi masyarakat pada cara hidup yang sehat. Rapid Aid ini tentu tidak terlepas dari persaingan eksternal, terutama ambulans. Dari rumah sakit beberapa menyediakan ambulans secara gratis. Namun kelemahannya adalah keterbatasan dalam ambulans dan juga jarak yang cukup jauh dan memakan banyak waktu. Selain itu, beberapa peralatan dalam mobil ambulans yang disediakan belum cukup lengkap dan memadai penanganan pasien dalam kondisi darurat. Sehingga kami menyediakan rapid aid dengan pertolongan sigap serta dan menghadirkan tenaga medis yang profesional dalam bidang itu. Rapid Aid beroperasi melalui aplikasi yang dapat diunduh di Play Store dan App Store. Dengan satu tombol saja, Anda akan dialihkan ke layanan telepon kami. Anda hanya perlu menunggu dan Rapid Aid akan datang untuk membantu. Rencana kami adalah ekspansi ke wilayah Provinsi Jawa Timur. Mengetahui luas Provinsi Jawa Timur sebesar 48.073 km persegi, Rapid Aid akan menambah 9.615 ambulans yang berisi 19.230 unit ambulans mobil dan 9.615 unit ambulans motor dengan alokasi masing-masing yaitu 2 ambulans mobil dan 1 unit ambulans motor. Rancangan ekspansi ke Provinsi Jawa Timur merupakan hasil pemetaan pasar kami. Melihat bagaimana Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi yang memiliki angka penggunaan fasilitas rawat inap rumah sakit sebesar 14.306 pasien dan kasus kecelakaan lalu lintas sebesar 449 kasus pada tahun 2023. Kehadiran kami di Provinsi Jawa Timur adalah berusaha memberi pelayanan penanganan pertama secara profesional. Kami memiliki 3 pengembangan efisiensi operasional yang menjadi prioritas kami. Pertama, monitoring atau pemantauan real-time setiap unit ambulans Rapid Aid serta status pasien. Kedua, pelatihan rutin bagi staf medis dan pengemudi unit ambulans untuk memastikan standar profesionalitas pelayanan kami. Yang terakhir, menggunakan sistem informasi manajemen yang terkoordinasi antara kantor dan pool mengenai manajemen pemeliharaan dan pelaporan. Model bisnis dari Rapid Aid berbentuk B2C atau business to customer, di mana Rapid Aid menawarkan jasa secara langsung kepada konsumen akhir, yaitu pemanggil ambulans. Dalam model bisnis ini, konsumen Rapid Aid adalah pelanggan langsung perusahaan dan melakukan transaksi untuk penggunaan pribadi atau konsumsi pribadi. Model ini kami pilih berdasarkan fokus kami terhadap konsumen akhir yang juga memudahkan pengembangan layanan berdasarkan feedback dari pelanggan dan tren yang ada. Rapid Aid menyediakan kemitraan dengan perusahaan asuransi kesehatan untuk menyediakan layanan ambulans yang ditanggung oleh polis asuransi pelanggan dan layanan tambahan berupa keanggotaan atau membership yang menawarkan tampilan kesehatan rumah. Sehingga dengan mendaftar pada aplikasi Rapid Aid, pelanggan tidak hanya menggunakan jasa Rapid Aid, namun juga menerima keuntungan dengan bergabung di keanggotaan Rapid Aid. Kami sebagai Chief Officer Rapid Aid berdedikasi untuk pengembangan dan pelaksanaan keberlanjutan Rapid Aid. Ketua kami, Kando Fidelis Silalahi, sebagai CEO, memiliki latar belakang yang kuat dalam pengelolaan perusahaan. Sebagai Master in Business Administration dari Institut Pertanian Bogor, CEO kami memiliki tanggung jawab besar dalam mengarahkan dan menginspirasi perusahaan kami. Selanjutnya, saya, Olivia Philip Budianto, sebagai Chief Operating Officer dengan latar belakang pendidikan sebagai Master in Business Administration dari Universitas Katolik Atmajaya, memiliki keinginan dan kemampuan untuk pengembangan strategi operasional dan manajemen proyek Rapid Aid. Chief Marketing Officer Sheila Helen Ferdianti sebagai Magister Manajemen Universitas Indonesia memiliki pengalaman dalam pengembangan strategi, riset pasar, dan pencapaian tujuan pemasaran sejak 6 tahun lalu. Tanpa Chief Finance Marketing kami, Rapid Aid tidak akan berdiri saat ini. Daniel Kristantio sebagai Magister Manajemen Universitas Tarumanagara bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemantauan keuangan, keberlanjutan finansial Rapid Aid, dan peningkatan efisiensi operasional melalui analisis biaya.
Tentu saja keyakinan para investor belum akan sepenuhnya terbentuk tanpa adanya kejelasan mengenai keuangan. Betul, adanya kejelasan mengenai keuangan perusahaan tentu saja sangat penting. Untuk apa? Untuk menunjukkan kinerja kami, bagaimana perkembangan perusahaan kami dari waktu ke waktu, berada di titik manakah perusahaan ini telah berkembang. Maka dari itu, saya sebagai Chief Finance Marketing akan memaparkan permasalahan mengenai keuangan perusahaan Rapid A secara singkat. Seperti yang dapat dilihat, ini adalah contoh laporan keuangan kami. Keberadaan laporan ini adalah jenis laporan neraca, salah satu dari beberapa laporan keuangan yang pada umumnya, yang dan sudah sejak lama ada seperti yang terdapat di surat utama. Adanya laporan neraca ini memudahkan publik maupun investor dan calon investor untuk menilai perusahaan tertentu karena bersifat simple atau mudah dipahami, serta laporan ini juga sudah mencangkup berbagai aspek seperti pengeluaran, pemasukan, modal, keuntungan atau laba, dan hutang yang masih berjalan. Dari datanya, laba yang didapat oleh perusahaan kami sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, dan tentu saja itu memiliki faktornya. Beberapa di antaranya kehidupan manusia yang sudah memasuki masa new normal, dalam artian sudah bisa beraktivitas di luar rumah seperti biasa. Jadi ke rumah sakit pun sudah dapat dilakukan sendiri jika tidak begitu urgent atau penting. Dan pesatnya informasi melalui gadget yang sudah sedikit mengubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya kesehatan, pertolongan pertama, dan sebagainya. Seperti yang salah satu viral belakangan ini, video TikTok yang mengajarkan bagaimana cara pertolongan pertama saat seseorang mengalami tersedak. Namun, penurunan laba ini dari tahun lalu dapat menyatakan tidak mengalami hal yang signifikan, yaitu hanya sebesar sekitar 7,1%. Faktanya, pendapatan keuntungan yang perusahaan kami terima melonjak sejak awal perintisan pada tahun 2020. Salah satu faktor yang paling jelas yang didapati dari hasil analisis adalah peristiwa COVID-19. Kejadian saat itu tidak memungkinkan masyarakat untuk beraktivitas di rumah karena kondisi yang sangat berbahaya, sehingga hal tersebut membuat kebanyakan dari mereka mencari berbagai macam cara mengenai permasalahan kesehatan atau medis yang ada. Dan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada saat itu, aplikasi kami pun sempat viral, sehingga layanan kami banyak digunakan oleh masyarakat di daerah yang tersebut. Investor dapat berinvestasi dalam berbagai macam bentuk, seperti berinvestasi dalam bentuk saham, obligasi, atau hal-hal lainnya yang nanti dapat dibicarakan lebih lanjut dengan anggota divisi khusus kami. Salah satunya melalui saham, yang keuntungannya akan dikalkulasikan melalui persentase, yaitu jumlah dana yang diinvestasikan seperti pembelian lot saham per total modal, dan maka hasilnya adalah jumlah yang akan dinikmati oleh investor atau pemegang saham tersebut. Dan tentu saja kami tidak akan pelit-pelitnya membagikan bonus jika berada di masa meletakkan keuntungan dalam perusahaan kami pada pihak-pihak yang turut membantu perusahaan kami. Dengan dana yang kami terima dari para calon investor, kami yakin keuntungan yang diterima akan meningkat pula melalui ekspansi yang telah kami targetkan. Selain peningkatan materi, kami juga akan meningkatkan kualitas dan jumlah SDM melalui pelatihan secara berskala. Dengan begitu, kami dapat pastikan grafik keuntungan ke depannya adalah tren positif atau grafik naik. Maka, pihak perusahaan maupun pihak investor sama-sama diuntungkan. Chief Finance Marketing kami telah memaparkan bahwa Rapid A mengalami penurunan laba sebesar 7,1%. Dengan visi dan misi yang jelas dan juga terpercaya, kami yakin dapat menarik perhatian masyarakat Indonesia untuk menggunakan jasa kami. Mengingat aplikasi Rapid A ini pernah viral pada tahun 2020 dan merupakan puncak keberhasilan dari Rapid A. Kami juga berencana membuat kampanye hidup sehat bersama Rapid A dan mengedukasi masyarakat tata cara hidup yang sehat. Dengan pertolongan yang sigap, cepat,
dan mengadakan pelatihan 1 tahun sekali sehingga Rapid Aid dapat menghadirkan tenaga medis yang profesional dalam bidangnya. Saya Kargo Fidelis Lelahi selaku CEO Rapid Aid mewakili tim kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.